Ini pertama kalinya Elia tersenyum manis padaku, tetapi di saat kondisiku benar-benar memalukan. Benjolan di keningnya mengingatkanku dengan keningnya yang terluka saat mobilku menabraknya waktu itu. Luka lamanya telah hilang, tetapi saat ini keningnya yang halus terluka lagi. Seandainya saja hanya kami berdua saat ini, aku ingin sekali menyentuh keningnya dan mengelusnya, tetapi itu sama sekali tidak mungkin. Aku sedikit meringis saat salep yang diberikan Elia terlalu kuat menekan bibirku yang bengkak akibat gigitan dan benturan yang keras dari giginya. Ciuman yang paling ekstrim yang pernah kuterima di dalam hidupku. Bagaimana besok menghadiri meeting dengan wajah amburadul seperti ini, keluhku pusing. Elia, tolong pelan-pelan, bisiknya sakit. Apa, tanyaku salah tingkah melihat nada suara si PS yang tiba-tiba lembut. Jangan terlalu kuat, balasnya lagi dengan mata memelas. Bos, Bang David yang menyaksikan percakapan kami jadi terkekeh menahan geli. Pipiku langsung memerah. Kata-katanya sedikit ambigu. Sudahlah, ini sudah hampir siap, balasku cepat dan sengaja menekan lebih lama. Aku ingin balas dendam sedikit padanya. Pak Russell tiba-tiba menahan sakit. Elia, jangan begitu. Kamu tidak kasihan melihat Pak Russell, tegur Bang David, tetapi bibirnya tersenyum. Sakit sedikit saja sudah nangis. Kalah sama wanita ketusku. Membuat Bang David semakin tersenyum lebar. Dan si PS merengut. Tetapi ekspresinya malah semakin menggelikan. Elia, aku ingin berbicara sebentar. Ada yang mau kusampaikan kepadamu, ucap si PS hati-hati. Membuatku heran. Apa maksudnya? Mau bicara apa? Pikirku bingung. Elia, temani tamu kita. Ibu akan memasak bubur yang lembut untuk rasa. Biar dia tidak susah makan nanti. Ayah, ayo bantu ibu, ucap ayahku seperti mengerti situasi. Aku semakin bingung ketika semua orang memiliki alasan untuk undur diri. Bang David juga pergi keluar dengan alasan mau membeli obat ke apotek. Aku menatap si PS ragu-ragu lalu duduk menjauh darinya. Bicara penting, apa itu? Tanyaku langsung. Elia, sesuatu telah terjadi dan ini sedikit memalukan. Tetapi itulah yang harus kuterima sebagai balasan atas perbuatanku kepadamu. Ucapku menahan perih di bibirku setiap kali aku ingin berbicara. Wajahnya tetap saja manis dan benjolan di keningnya seperti sebuah hiasan yang membuatnya terlihat lucu saat menatapku dengan bingung. Elia, aku mungkin terlihat mencari alasan untuk menutupi semua tuduhan dan prasangka jelekku padamu. Tetapi jujur saja, aku sudah menerima balasan pahit atas semua tuduhan yang tidak berdasar yang kusebutkan padamu sebelumnya. Ucapku pelan dan berhati-hati. Elia, aku berharap sekali kamu tidak menertawakan semua berita yang kusampaikan ini padamu. Gumanku di dalam hati. Aku menatap PS dengan penuh tanda tanya. Apakah Pak Rasdi yang menyuruh? Tanyaku langsung, mengingat janji yang diucapkan oleh Pak Rasdi tadi malam padaku. Bukan, aku dan Rasdi belum bertemu dan berbicara apapun saat ini, balas si PS. Lalu apa itu? Tanyaku mulai penasaran. Elia, maafkan aku. Aku terlalu cepat menilai buruk kepribadiannya dan sudah sengaja mengatakan hal-hal yang kasar dan tidak sepantasnya kuucapkan padamu. Elia, aku menerima hukumannya.
Karena yang sudah menipuku selama ini, ucapku pelan. Aku semakin sulit berbicara di saat perih di bibirku menyerang, menyengat setiap kali aku menggerakkan bibirku. Aku menunduk, menyembunyikan mataku yang tidak bisa menutupi rasa sakit perih yang menyerang. Elia, karena yang berbohong selama 4 tahun kami berpacaran. Dia mencintai Rasdi dan di malam pernikahan kami, dia mengakui semuanya dan dia memintaku untuk memaafkannya. Dan kami akan bercerai, ucapku tidak ingin menahannya lagi. Apa, teriakku kaget luar biasa. Kenapa bisa begitu, ucapku bingung. Kenapa bisa selama itu? Kenapa karena yang melakukannya? Apakah Pak Rasdi sudah tahu? Apakah si tukang rayu itu tidak pernah cerita kalau dia pacar Kanaya? Saudara macam apa itu? Kenapa kamu bodoh sekali, ucapku beruntun. Kamu, aku jadi tersadar. Aku melihat si PS tertunduk dan dari tadi aku bicara sendirian karena keheranan. Dan dia diam saja mendengarkan celotehanku. Bagaimana ini, pikirku bingung dan jadi sedikit kasihan melihatnya. Wah, rupanya dia juga bisa patah hati, pikirku kasihan. Pak Russell, maaf ya, aku jadi terlalu ribut, ucapku merendahkan suaraku. Tidak apa-apa, balasnya pelan. Aku melihat dia menahan sakitnya, membuatku jadi semakin kasihan kepadanya. Sudah, tidak usah berbicara dulu. Nanti saja setelah bibirnya sudah sembuh. Lupakan semua masalah kita. Tidak perlu membahas itu lagi, ucapku mengingat perasaannya saat ini. Pasti sama dengan yang kurasakan saat dikhianati oleh Ronan waktu itu. Walaupun ada sesuatu yang mengganjal di hatiku yang ingin kuteriakkan untuknya, tetapi waktunya tidak pas. Ada keluargaku di rumah ini, dan dia pasti malu jika aku mengatakan, kamu mendapatkan karma atas tuduhanmu padaku sebelumnya. Pak Rasdi, Kanaya, dan Pak Russell. Mereka terlibat cinta segitiga yang aneh, pikirku. Mereka bersaudara berhubungan dengan satu wanita seperti Kanaya dan akan bercerai. Lalu Kanaya ingin kembali ke Pak Rasdi. Kisahnya kayak di film drama, pikirku jadi ingin tertawa. Aku jadi sedikit bersyukur bisa mengetahui belangnya si tukang rayu. Aduh, aman, pikirku senang dan gembira. Sudah memiliki senjata untuk membungkam ayahku dan si Pak Rasdi nanti. Sebaiknya aku tidak perlu ikut campur dengan masalah mereka, pikirku di dalam hati. Biarkan mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Masalah pelik seperti itu bukan urusanku dan juga apa untungnya bagiku. Pikirku merasa tidak ada hal yang berguna bagiku untuk membantunya. Hubungan kami tidak dekat dan tidak perlu mencari masalah, pikirku santai. Respon Elia cukup datar, pikirku bingung. Apakah Rasdi sudah membuat Elia tertarik kepadanya? Tetapi aku tidak berani meminta pendapat Elia lebih dalam lagi mengenai masalah ini. Keterdiamannya membuatku bingung. Apa yang dipikirkan Elia saat ini? Mimik wajahnya terlihat kasihan, tetapi wajahnya yang menerawang sambil tersenyum aneh membuatku ragu untuk mengetahui apakah dia bersimpati atau mengutukku. Gadis ini benar-benar tidak bisa diprediksi, pikirku bingung. Saat dia bersama David, dia mudah sekali menunjukkan perhatiannya dan membuat orang menjadi cemburu. Elia, panggilku pelan. Iya, Pak Russell, balasku kaku. Apakah kamu sudah menerima Rasdi? Ucapku tiba-tiba. Aku sendiri bingung ingin bertanya apa kepadanya. Tetapi untunglah pertanyaan ini keluar dari mulutku, dan aku sedikit berdebar menantikan jawabannya. Tentu saja tidak, balasnya nyaring. Aku merasa sakit di bibirku menghilang begitu mendengar balasan Elia. Lalu kemudian, tetapi keluargaku sepertinya sangat bersimpati padanya, dan Paman Ruben serta Bibi Laura juga, ucapnya tiba-tiba. Sakit di bibirku kembali datang.
Orang-orang yang mendukung Rasdi benar-benar tantangan yang berat, pikirku gundah. Aku hanya ingin kamu berhati-hati, Elia. Aku tidak ingin memburukkan saudaraku kepadamu. Hanya saja kamu bisa mempertimbangkan beberapa hal sebelum menerimanya, ucapku pelan. Suara Pak Russell yang lembut dan kata-katanya yang melindungi membuatku jadi berdebar. Dia benar, aku harus berhati-hati dan tidak mengalami kejadian yang sama untuk kedua kalinya. Lalu aku sedikit membandingkan tipe pria seperti Ronan dan Pak Rusdi. Tetapi tiba-tiba ibuku datang. Elia, ini buburnya nak. Ayo bantu Nak Russell memakannya. Jangan lupa meniupnya sebelum menyuapin Nak Russell. Setelah selesai makan, lalu makan obat dan bisa beristirahat, ucap ibuku bersemangat. Menyuapinya, pikirku gugup. Aku menatap Pak Russell yang juga sedang menatapku. Tetapi bibirnya bengkak seperti itu. Apakah mampu meniup, pikirku bingung dan jadi geli. Lalu aku membayangkan yang tidak-tidak. Elia, tegur ibuku. Baiklah Bu, apa yang lainnya sudah makan, ucapku basa-basi. Semua sudah di meja makan. Ayo Nak Russell, tidak perlu sungkan. Anggap saja di rumah sendiri. Ibumu sudah menceritakan kepada kami bagaimana kamu sudah mengurus Elia dengan baik selama di rumah kalian, ucap ibuku dengan ramah. Ibuku sangat pintar menutupi atau menyindir, pikirku angkat tangan. Bu, terima kasih dan maaf sudah merepotkan, balas Pak Russell. Baiklah, sekarang setelah selesai disuap nanti, maka pulanglah dengan cepat agar bisa beristirahat dan besok bekerja, balasku santai. Elia, kamu mengejekku, ucapku pelan. Iya, balasku terkekeh senang. Sudah sakit masih sok jual mahal. Besok kamu akan merasakan indahnya tatapan aneh. Semua orang melihat tampangmu, ejekku terkekeh. Elia, aku akan mengatakan jika seorang karyawan wanita di perusahaan ini juga benjol keningnya dan dia penyebab semua ini, balasku tidak mau kalah. Aku besok cuti, balasku segera. Kamu takut dan melarikan diri, gerutu Pak Russell cemberut. Sudah diam, ayo makanlah, ucapku setelah meniup satu sendok makan bubur ayam yang lembut untuknya. Elia, abang jadi ingin terluka supaya bisa disuapin sama kamu, celutuk Bang David saat dia tiba-tiba masuk membawa beberapa bungkusan plastik. Kenapa mesti harus terluka? Nggak luka juga Elia pasti mau suapin, balasku terkekeh. Bos, tawa Bang David terkekeh keras saat dia melihat ekspresi cemburu terlihat jelas di mata Pak Russell. Sementara itu di rumah kediaman besar Paman Ruben di kota B, Rasdi, aku sangat merindukanmu di sekanannya mesra. Tangannya memeluk punggungku dengan erat. Aku sangat terkejut. Dia tiba-tiba saja sudah berada di kamarku. Karenanya hati-hati, nanti ada yang melihatnya, ucapku berusaha melepaskan tangannya dengan pelan. Rasdi, asal di kota X. Dia mengurus proyek pembangunan di sana dan sepertinya pasti menemui Elia. Balas kanannya membuat kita sedang kaget. Dari mana kamu tahu Kanaya, ucapku ragu. Russell sendiri yang mengatakannya dan aku merasa dia memiliki perasaan untuk Elia dan mungkin akan menceritakan semuanya tentang kita kepada Elia, ucap Kanaya lagi. Russell, kenapa dia tidak bertanya terlebih dahulu, pikirku tidak senang. Jika Elia mengetahui semuanya, besok pasti tidak semudah rencanaku. Russell tidak memikirkan perasaan ibu. Apakah harus terjadi perang, pikirku kacau. Kanaya, jangan bertindak memalukan seperti ini lagi, tegurku menatapnya tajam. Kamu masih istri sah Russell. Jangan sampai aku dituduh berselingkuh denganmu. Posisiku di perusahaan tidak sembarangan. Jadi aku tidak ingin masalah seperti ini membuat reputasiku menjadi buruk, ucapku tidak senang. Rasdi, tidak ada yang tahu. Ayah dan ibu sudah tidur.
dan semua pelayan pasti beristirahat. Jadi tidak ada yang melihatku datang memasuki kamarmu, ucap Kanaya dengan lembut. Ayo keluarlah Kanaya, jika ingin berbicara maka di ruang tamu saja, ucapku bergegas ke pintu dan berjalan ke ruang tamu. Kanaya benar-benar tidak dapat menahan diri dan melupakan statusnya saat ini, pikirku kesal. Rasdi, tunggu, ucap Kanaya mengejarku. Di ruang tamu, jika kamu memiliki harga diri dan menantu di rumah ini, jangan terlalu berisik Kanaya, ucapku, lalu duduk di sofa. Pikiranku sedikit gelisah memikirkan respon Elia saat ini. Rasdi, mengapa kamu bertingkah kasar seperti ini? Kamu seolah-olah jijik melihatku. Padahal selama ini aku sudah setia menunggumu. Keluh Kanaya menatapku sedih. Kanaya, kamu sama sekali tidak mengerti apa arti kata setia, ucapku datar. Apa maksudmu, Rasdi? Aku sama sekali tidak disentuh oleh Russell malam itu, balas Kanaya buru-buru. Kanaya, jika aku tidak pulang, maka sudah pasti kamu dan Russell akan bersenang-senang saat ini. Kamu sangat pintar memanfaatkan situasi. Kamu tidak memikirkan bagaimana perasaan Russell dan sesuka hatimu berpaling begitu saja. Setelah sekian lama dia mendampingimu, kamu sama sekali tidak menghargai cintanya. Tetapi kamu mampu meninggalkannya dengan alasan klise, cinta. Apa kamu kira aku bodoh, tidak bisa menilai keegoisanmu? Kamu serakah Kanaya. Jika aku tidak ada, maka kamu bersama Russell. Dan jika aku sudah datang, maka kamu menendang Russell. Ingat Kanaya, kami berdua adalah saudara-saudara. Kamu tidak bisa mempermainkan kami seenaknya saja, tegurku dingin. Rasdi, aku tidak bermaksud begitu, ucap Kanaya membela diri. Karena aku benar-benar mencintaimu, maka aku harus berani menyakiti Russell. Dan Russell sepertinya menyukai Elia. Kenapa kita tidak kembali dan bersatu? Kita masing-masing bisa berpasangan dengan orang-orang yang kita cintai, ucap Kanaya dengan lembut. Kamu yakin Elia akan menerima Russell? Ucapku dingin. Iya, aku yakin Elia akan membalas perasaan Russell, balas Kanaya bersemangat. Aku sudah melihat bagaimana Russell beberapa kali menegurku demi membela Elia, ucap Kanaya lagi. Baiklah, kamu akan melihat juga bagaimana nanti yang sebenarnya. Aku akan meminta pendapat Elia. Seandainya aku tidak pulang ke kota ini, apakah Russell akan mengejarnya? Atau tuduhan wanita pengacau dan pembawa sial yang kalian ucapkan kepadanya tidak akan pernah hilang, ucapku dingin. Sehingga Kanaya hanya bisa terdiam dan tidak bersuara.